Halo Sobatku Nama Media, bertemu lagi dengan saya Hairudin di tutorial Google Classroom. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang cara pembuatan tugas atau soal di Google Classroom. Pada bagian awal ini, kita berada pada tampilan kelas. Jika tampilan kita mungkin tidak sama dengan tampilan saya, kita bisa mengklik icon ini, lalu pilih kelas. Kemudian saya akan masuk ke kelas yang akan saya buat soalnya atau kuisnya. Saya klik kelasnya. Kemudian perhatikan di bagian atas, kita akan klik tugas kelas. Lalu kita klik tombol buat. Kemudian kita klik pilihan tugas kuis. Saya isi judulnya dengan judul seperti ini. Kemudian di sebelah kanan, saya atur kelasnya. Kelas yang akan saya kirimi soal ini misalnya 12AN3, kemudian 12AN1, 12AN2 misalnya. Jadi banyak kelas yang akan menerima soal yang sama. Atau saya hanya ingin mengirimkan ke satu kelas aja. Berarti saya hilangkan terlebih dahulu pilihannya. Saya klik di luar. Untuk poinnya sudah 100, kemudian tenggat batasan waktunya, saya klik di sini. Saya klik batasan waktu, saya klik di sini. Misalnya saya akan membuat kuis ini untuk hari Senin tanggal 23, saya klik, dan waktunya, batasan waktu terakhir siswa mengumpulkan atau mengerjakan adalah jam misalnya 14.00. Saya klik di luar di sini. Untuk topiknya saya kaitkan dengan topik yang pernah kita buat sebelumnya, definisi game. Seperti ini. Nah, untuk bagian tombol yang di atas, sementara saya tidak mengaktifkan dulu. Kemudian saya beralih ke bagian blank quiz. Ada dua cara sebenarnya untuk memasukkan Google Form ini. Yang pertama adalah dengan mengakses blank quiz. Yang kedua dengan cara memasukkan Google Form yang pernah kita buat sebelumnya dengan cara mengklik tombol tambahkan. Nah, di sini telah disediakan beberapa pilihan. Ada yang berbentuk file, link, atau misalnya Google Form kita ada di Google Drive misalnya. Tetapi pada kasus ini saya akan membuat soal baru menggunakan Google Formulir. Saya klik Google Formulir, maka kita akan dibawa ke tampilan Google Formulir. Yang pertama saya isi adalah bagian nama filenya. Nah, untuk nama filenya saya klik tugas classroom kita ini. Kemudian saya blok saja judulnya. Jadi saya samakan saja nama filenya. Kemudian saya berpindah lagi ke blank quiz. Saya klik di sini, lalu saya blok, klik kanan, pastekan ke sana. Kemudian di sebelah kanan otomatis file kita akan disimpan ke Google Drive yang kita miliki. Saya tidak akan membahasnya terlebih dahulu. Untuk folder ini, saya akan langsung ke bagian blank quiz. Di sini pun sama, untuk nama bagian atasnya saya samakan saja, ulangan 1 definisi game. Kemudian di bagian bawahnya saya akan menambahkan data nama dan data kelas. Saya masukkan di sini nama (2), kemudian pilihannya saya rubah menjadi jawaban singkat. Kemudian aktifkan ini, wajib diisi. Kemudian saya tambahkan lagi baru. Langsung saya rubah menjadi pilihan singkat juga sama dengan yang di atas. Kemudian saya buat pertanyaannya, kelas (2), jawaban singkat, tidak ada kunci jawaban, dan diaktifkan, wajib diisinya. Nah, kita sudah membuat bagian header atau bagian atas dari soal kita. Kemudian saya akan mulai masuk ke pembuatan soal pilihan ganda. Untuk membuatnya, saya akan mengklik bagian tambahkan bagian atau section di sini. Maka akan tampil section baru atau bagian baru. Saya tulis di sini soal pilihan ganda. Kemudian di bagian deskripsi di bawah seperti ini. Berikutnya kita akan menambahkan soal. Saya klik tanda ini, tambahkan. Saya scroll ke bawah, saya pilih pilihannya pilihan ganda. Kemudian saya masukkan pertanyaannya. Pilihan pertama,
Kemudian saya akan memilih kunci jawabannya. Saya klik kunci jawaban, saya pilih Jakarta, dan poinnya saya buat menjadi 20. Karena rencananya saya akan membuat 2 soal pilihan ganda dan 2 soal esai, di mana masing-masing soal pilihan ganda saya kasih nilai 20-20, dan untuk esainya saya kasih 30-30, sehingga genap totalnya menjadi 100. Saya tekan selesai terlebih dahulu. Kemudian di bagian wajib diisinya, jangan lupa kita centang atau kita aktifkan, dan saya klik di sini, saya aktifkan acak urutan opsi atau sapel ya, supaya jawabannya jadi acak, setiap siswanya tidak sama. Kemudian saya tambahkan lagi soal yang kedua dengan cara mengklik icon plus ini. Kemudian saya masukkan pertanyaan berikutnya. Oke, seperti ini. Kemudian seperti biasa kita aktifkan kunci jawabannya Indonesia. Kasih nilainya jangan lupa 20 misalnya. Saya tekan selesai, aktifkan wajib diisi, dan aktifkan acak urutan. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan membuat soal esai. Anggaplah saya sudah selesai membuat soal pilihan ganda. Saya akan menambahkan bagian atau section terlebih dahulu. Klik terlebih dahulu bagian tambah bagian seperti ini. Lalu saya kasih judul soal esai. Jawablah dengan singkat. Tambahkan dengan menambahkan icon tambahkan pertanyaan. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan. Saya rubah menjadi pertanyaan singkat, jawaban singkat. Kemudian saya masukkan wajib diisinya, jangan lupa dicentang, dan kunci jawabannya kita klik di sini. Saya kasih nilainya, tadi kita kesepakatannya 30 karena ada 2 pertanyaan, sehingga kalau dijumlahkan jadi 60. Saya tambahkan jawaban yang benarnya 45. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa jawaban yang kira-kira akan dijawab oleh siswa, dan itu tetap benar gitu ya. Jika siswa menjawab 45 dianggap benar. Jika siswa juga menjawab 1945 juga dianggap benar. Jika siswa juga menjawab 45 juga dianggap benar. Jika siswa juga menjawab 45 juga dianggap benar. Kemudian jika siswa juga menjawab 45 juga dianggap benar. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kita usahakan memasukkan beberapa jawaban yang kira-kira walaupun siswa menjawab seperti ini itu dianggap benar, sehingga tidak akan merugikan si siswa tersebut. Kemudian saya tekan tombol selesai seperti itu. Tetapi hati-hati dengan icon ini. Misalnya kita nggak sengaja ingin tahu isinya apa, kita klik di sini, dan kita tidak sengaja juga ingin tahu apa sih gunanya validasi misalnya, atau isinya validasi, kita klik di sini. Tetapi sayangnya si Google menganggap bahwa kita telah memasukkan pilihan ini. Sehingga kalau siswa nanti menjawab dengan tulisan, maka karena di sini bentuknya angka, maka dia tidak akan bisa mengisi. Ya, ini hati-hati. Untuk kasus ini saya tidak akan menggunakan validasi seperti itu. Baiknya amannya seperti ini saja. Yang penting sudah ada kunci jawabannya. Di sini tadi kita sudah membuatnya, kemudian tekan selesai. Kemudian saya akan menambahkan 1 buah soal lagi. Di sini tambahkan 1 soal lagi. Untuk tipe pertanyaannya, saya akan rubah menjadi jawaban singkat kembali. Kemudian di bagian jawabannya, saya klik kunci jawaban di sini. Kita akan masukkan kunci jawaban yang benar adalah misalnya burung Garuda. Bisa saja siswa menuliskannya seperti ini. Bisa saja siswa menuliskannya besar semua. Misalnya, bisa juga siswa menuliskannya Garuda saja. Bisa juga G-nya saja yang besar, atau bisa kecil semua.
Nah, jadi beberapa kemungkinan kita perlu menganalisa kira-kira si siswa akan menjawab seperti apa, tetapi tetap dianggap benar oleh sistemnya. Oke, sekarang saya akan masukkan kembali nilainya 30 dan kita tekan selesai. Nah, untuk opsi yang ini kita akan membatasi, jadi ketika siswa menjawab dengan yang lain, maka pertanyaannya akan dianggap salah. Tapi ini opsional, boleh dicentang, boleh tidak. Untuk kebutuhan ini saya coba centang saja. Untuk yang tadi juga saya klik yang ini, saya coba masuk ke kunci jawaban, saya centang juga pilihan yang ini, seperti itu. Oke. Kemudian yang ini juga oke, selesai. Seperti ini. Oke, 2 pertanyaan sudah dengan jumlah total poinnya 30, yang ini pun sama 30 ya, poinnya sama. Oke, sekarang saya akan beralih ke bagian atas. Nah, ini yang paling penting. Jadi di yang paling pertama bagian ini, kemudian di bagian pertanyaan tadi di bagian perbagiannya ada settingan-settingannya. Kemudian yang terakhir adalah setelan untuk soal secara keseluruhan di soal yang sedang kita buat ini. Saya klik icon setelan. Kemudian di bagian umum, jika kita ingin responnya menerima melalui email masing-masing, maka kita centang kumpulkan alamat email. Tetapi pada kasus ini saya tidak akan mengumpulkan melalui email. Kemudian pada batasannya saya akan membatasi setiap siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali saja. Kemudian yang bagian bawahnya tidak saya centang, biarkan saja seperti ini. Kemudian masuk ke presentasi. Di sini saya tampilkan status progresnya, acak urutannya. Nah, ini yang paling penting sehingga nanti nomor soalnya, nomor 1 dengan nomor 2 dan seterusnya tidak akan sama posisinya. Ketika kita membuat soal hanya 2 mungkin tidak akan terlihat bedanya, tetapi ketika kita membuat soal di atas 2 atau banyak, maka akan terlihat perbedaannya. Oke, kemudian untuk pesan konfirmasi ini boleh diisi, boleh tidak, atau kalau mau pakai bahasa kita, bahasanya mungkin seperti ini misalnya. Kemudian di bagian quiz, saya klik tab quiz. Jadikan ini sebagai quiz, ya harus enable, jangan sampai tidak dijadikan ya, jadikan seperti ini. Kemudian segera setelah setiap pengiriman dirilisnya. Kemudian untuk responden, apakah si responden dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab? Baiknya sih ini dimatikan saja. Kemudian saya hanya mengaktifkan nilai poinnya saja dan tekan tombol simpan seperti ini. Sampai tahapan ini, semua kegiatan pembuatan soal secara sederhana telah selesai kita lakukan. Semua perubahan yang baru saja kita buat telah tersimpan di Google Drive. Saya close saja dan kita kembali ke sini. Kemudian kita lihat di bagian ini, saya akan menjelaskan bagian tombol tugaskan ini. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa buah pilihan. Saya klik tanda segitiga ini, maka akan ada beberapa pilihan. Kalau kita memilih jadwalkan, saya klik misalnya, maka kita dapat mengatur tanggal berapa si tugas ini akan diposting ke kelas siswa misalnya. Contoh nih, saya akan memposting misalnya di hari Senin. Jam berapa saya posting? Berarti kalau materinya misalnya dari jam 7 sampai jam 10, maka kira-kira saya akan memposting soal ini sekitar misalnya jam 11.00 misalnya seperti itu. Lalu kita tekan jadwalkan. Tetapi untuk kasus ini saya batalkan karena saya tidak akan menjadwalkan. Kemudian kalau kita memilih simpan draft, saya tekan simpan draft misalnya. Di sini kita melihat icon yang warna abu-abu, artinya ulangan ini belum aktif. Ketika saya jauhkan kursornya tidak ada titik 3 di sini. Ketika saya dekatkan maka akan muncul titik 3. Saya klik di sini untuk mengaktifkannya lalu edit. Nah, jadi ini biasanya digunakan jika kita ingin meneruskan soal jika belum lengkap. Misalnya nih bikin soal di sekolah, kemudian saya akan meneruskan di rumah. Nah, berarti pilihannya simpan draft ya. Nah, sekarang anggaplah saya sudah lengkap soalnya, saya kembali ke sini, saya klik edit. Kemudian perhatikan di bagian sini diperiksa kembali adakah parameter yang kira-kira belum sesuai. Kemudian di bagian ini juga jika semua parameter sudah sesuai, maka kita tinggal klik tugaskan. Tetapi misalnya kita ingin mengedit kembali soalnya, tinggal klik saja seperti ini. Maka kita akan dibawa kembali ke tampilan halaman soal, tetapi kok bentuknya seperti ini. Perhatikan
di bagian pojok kanan bawah ada gambar pensil. Saya klik gambar pensilnya. Nah, maka kita akan dibawa ke tampilan soal mentahnya. Berarti kita di sini dapat melanjutkan kembali mana parameter-parameter yang kira-kira ingin kita perbaiki atau ingin disempurnakan. Jika sudah selesai, kita close saja. Jika sudah selesai, secara otomatis Google akan menyimpannya ke dalam Google Drive kita. Oke, anggaplah ini semua sudah lengkap, ini semua sudah lengkap, dan kita tinggal tekan tugaskan. Tugaskan. Oke, kita telah dibawa kembali ke halaman tugas kelas. Di sini kita telah melihat bahwa ulangan satu definisi game sekarang warnanya sudah berubah dan sudah terang, artinya sudah aktif. Dan secara otomatis tugas kita telah berada di tampilan kelas siswa masing-masing. Itulah pembahasan tentang pembuatan tugas atau soal sederhana. Kita akan bertemu kembali di tutorial selanjutnya.